Oke, saya tambahkan ya, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semuanya. Pertanyaannya itu tadi adalah apakah agama dan politik itu gitu ya, Mas Hafid ya? Iya, Pak. Iya. Jadi agama itu sebenarnya skop ya atau ruang lingkupnya itu jauh lebih luas ya. Sebagai contoh Islam ya, memang dalam hal ini adalah kita bicara Islam. Kita bicara Islam, tapi Islam itu mencakup segala hal ya. Karena apa? Islam mengajarkan tentang keduniaan dan akhirat, dan itu ini harus dipahami ya, ini dasar penting. Oke, maaf ya, tadi mati sendiri. Dengar nggak suara saya? Dengar, Ustaz. Ya, Mas Hafid tadi mana ya? Yang bertanya ya, jadi dan semuanya saja. Islam itu mengajarkan tentang masalah keduniaan dan akhirat. Ya, secara integral, secara utuh ya. Jadi Islam tidak memisahkan ini dunia, ini akhirat sendiri-sendiri, tidak. Justru dunia itu dalam pandangan Islam itu sebagai ladang untuk membangun akhirat gitu kan. Jadi kalau dunianya baik, maka akhiratnya akan baik ya gitu kan. Nah ini ya. Nah, karena itu pula Islam itu tidak bisa dipisahkan dari aspek politik. Paham ya? Jadi politik dan Islam itu sebenarnya menyatu. Ya, sekali lagi ya, karena Islam itu mengajarkan dunia dan akhirat dan tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Dan politik itu adalah salah satu masalah keduniaan. Ya. Nah itu. Oleh karena itu sebenarnya politik itu adalah bagian saja daripada ajaran agama Islam. Itu kan. Nah ini yang perlu diketahui ya. Jadi kalau begitu apa? Kalau politik itu kan sebenarnya berhubungan dengan masalah keduniaan saja, dan itu pun berhubungan dengan masalah kekuasaan, kepemimpinan, ya, dan sebagainya, pengaturan rakyat dan sebagainya itu kan politik ya. Nah, sementara agama itu cakupannya jauh lebih luas, ya. Nah itu. Nah itu ya, jadi itu saya kira apa itu agama dan apa itu politik. Kemudian nanti kalau kita hubungkan agama dan politik, agama itu mengajarkan masalah moralitas. Sementara tadi menyambung pertanyaan siapa tadi, yang berikutnya itu, ya, politik itu kan kotor Pak, apakah perlu ya Islam itu masuk dalam ranah politik? Ya sebenarnya politik nggak bisa dipisahkan dari Islam, betapapun politik itu prakteknya itu kotor sekali ya. Jadi politik memang kotor ya. Orang itu karena demi kekuasaan bisa sikut-sikutan gitu, bisa tendang-tendangan ya, kawan bisa menjadi lawan bisa menjadi
kawan dan seterusnya. Ya, kamu teman dekat saya kalau dalam dunia politik karena kekuasaan, bisa jadi kamu menjadi musuh saya, itu politik. Ya, nah, belum lagi nanti praktek-praktek untuk sampai pada kekuasaan itu segala cara biasanya ditempuh, gitu kan? Yaitu, jadi prakteknya memang hampir seperti itu, kotor sekali ya. Jadi politik itu adalah sesuatu yang kotor sebenarnya ya. Tapi itu lagi-lagi tergantung pada manusianya, ya kan? Oleh karena itu, disinilah nanti agama berperan. Agama itu mengajarkan tentang moralitas, tentang akhlak yang baik. Nah, ini ajaran Rasul, ya. Oleh karena itu, bagaimana orang berpolitik itu juga mengikuti garis-garis ketentuan agama, gitu kan? Nah itu. Nah, apa itu nilai-nilai yang perlu dikembangkan ya Islam kalau bagi orang yang berpolitik? Ya jelas ya, kejujuran gitu kan. Kejujuran, jujur gitu kan. Kemudian keadilan, harus mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan. Kemudian amanah, ya kalau diberi amanah menjadi presiden lah, anggota DPR, gubernur, menteri, harus amanah. Ya, pertanggungjawabannya kepada siapa? Ya rakyat kan gitu kan. Nah, sebagai contoh begini, presiden dipilih oleh rakyat, gitu kan. Presiden tidak boleh sembarangan. Nah, presiden nggak berbohong, ya, berdusta, sukanya ngapusi, ya kan, sukanya janji nggak pernah ditepati. Nah itu kan, ya, nggak boleh, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nanti pertanggungjawabannya berat nanti ya. Nah itu, jadi tugas seorang presiden ya ataupun yang di bawah presiden itu sebenarnya adalah bertanggung jawab pada rakyat. Kalau rakyat butuh disejahterakan, ya disejahterakan. Nah, kan gitu kan, bukan dimelaratkan seperti ini kan gitu kan. Ya itu. Nah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya karena tugas pemimpin itu dari rakyat, maka dia harus melaksanakan amanah sebaik-baiknya kepada rakyat. Nah itu pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kata Nabi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga, minimal itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban kan gitu kan. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya kalau kita menengok ke Al-Quran jelas, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Nah itu kan, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu melaksanakan amanah kepada orang yang memberikan amanah, kepada orang yang memang harus diamanahi kan gitu kan, yang diberikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Nah ini sebenarnya amanah di sini adalah kepemimpinan ya. Innallaha ya'muru an tu'addil amanati, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu melaksanakan amanah. Amanah itu apa ya? Kepemimpinan itu sebenarnya ila ahliha, kepada siapa? Orang yang memberikan amanah. Siapa? Rakyat kan begitu. Nah Al-Quran ya begitu. Jadi seorang pemimpin itu harus amanah dan bertanggung jawab kepada rakyatnya itu kan ya. Rakyatnya mempunyai hak yang sama dalam segala kehidupannya, harus melakukan sama kan gitu kan. Nah kemudian berikutnya, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl, apabila kamu berikan hukum kepada manusia, kepada rakyatnya ya, antahkumu bil adl, supaya kamu menjalankannya dengan adil ya. Jangan ini mencuri kayu jati untuk bikin rumah, orang udah tua gitu ya, nggak punya rumah, nah, kemudian dihukum 4 bulan seperti kasus di Purwodadi. Padahal itu kan hutan rakyat gitu kan, nyolong ayam ya kan, kawan
dihukum 2 bulan. Sementara yang korupsi triliunan dihukum 6 tahun. Nanti setiap tahun dipotong di remisi. Entah hartanya dikembalikan atau tidak, nggak tahu itu. Nah itu kan sama sekali tindakan tidak adil, ya kan? Korupsi dilindungi. Sementara yang mengkritik pemerintah masukkan ke penjara. Ini apa ini? Ya, di negara demokrasi seperti ini. Nah ini ya, jadi pemimpin itu juga harus adil, ya, bisa menjalankan keadilan. Kalau dalam Al-Quran itu keadilan itu mesti diberikan, meskipun terhadap dirimu sendiri, terhadap anakmu, terhadap kerabatmu, ya, dan juga terhadap rakyat semuanya, kan gitu. Itu ayat itu jelas sekali. Nah itu kan. Jadi itulah pemimpin dalam Islam, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya politik itu sangat erat dengan Islam. Nah ini satu sisi ya. Satu ayat tadi ada mengandung unsur amanah. Kedua harus menegakkan keadilan seadil-adilnya itu kan. Ingat nanti kalau pemimpin tidak amanah dan banyak ketidakadilan, nah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini seorang pemimpin dalam Islam ya, dia bertanggung jawab pada rakyatnya, pada yang memberikan amanah di dunia ya. Nah dia juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah pertanggungjawaban terhadap Allah nanti di akhirat itu jauh lebih berat itu. Jauh lebih berat ya. Nah ini. Nah kedua ada lagi ya, pilar-pilar kepemimpinan dalam Islam itu ada musyawarah itu kan, wa amruhum syura bainahum, ya, wa amruhum syura bainahum. Nah itu sebenarnya persoalan-persoalan yang kamu hadapi dimusyawarahkan gitu kan, dimusyawarahkan bersama ya. Nah itu ya, termasuk kalau mau jujur ya, dalam sebuah keluarga, kalau memang kepala keluarganya laki-laki, yaitu kalau punya anak beberapa, punya istri, kalau ada masalah-masalah tertentu yang kira-kira skala rumah tangga itu penting, itu ya dimusyawarahkan gitu ya. Jangan ujuk-ujuk seorang suami kemudian mengambil tindakan sendiri. Nah kemudian nanti di tengah jalan salah, gitu kan? Istri menyalahkan suami nggak rela gitu kan? Suami kok disalahkan. Nah itu perlu musyawarah dalam unit yang paling kecil ya, dalam keluarga itu. Ya, saya sendiri sudah 27 tahun ya berkeluarga. Itu kalau ada masalah-masalah besar saya mintakan pertimbangan istri anak. Seperti itu. Ya, ini musyawarah karena musyawarah itu ajaran agama Islam dan itu menjadi salah satu pilar demokrasi gitu kan. Ya sayangnya MPR kita tidak, ya kurang anulah ya, politik sekarang ini kacau kan, kira-kira seperti itu kan. Maksudnya DPR itu berfungsi bisa menegur presiden kalau melakukan kesalahan, kebohongan dan sebagainya, tapi nyatanya enggak ya. MPR juga mandul semuanya ya, tidak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah ini ya, jadi kalau kita kembali kepada zaman Rasul ya, Anda lihat itu Rasul ketika hijrah ke Madinah itu otomatis ya, Rasul itu nanti diangkat rame-rame menjadi pemimpin. Nah ini nanti berikutnya ya, materi berikutnya itu nggak apa-apa, menjadi pemimpin kota Madinah. Kemudian tidak sia-siakan Rasul ya momentum itu, kemudian Rasul mendirikan negara nggak tanggung-tanggung. Nah negara itu namanya negara Madinah ya. Nah itu Rasul sendiri sebagai kepala negara. Nah di sini kita bisa melihat bahwa politik ketika Rasul menjabat sebagai kepala negara memimpin kota Madinah, otomatis Islam tuh bersentuhan dengan politik kan gitu ya Mas. Tadi yang berikutnya tadi ya, pertanyaan berikutnya itu ya. Islam itu sejak awal sebagaimana dipraktekkan Nabi itu terkait erat, bersinggungan erat dengan politik. Nabi sendiri kepala negara kok ya kan. Jadi status Nabi itu ganda di Madinah itu, tidak seperti di Mekah. Kalau di Mekah itu sebagai pemimpin agama, nah di Madinah ganda sebagai pemimpin agama dan pemimpin
negara. Muhammad as prophet and statesman, kira-kira seperti itu. Ada judul buku yang ditulis oleh orang Barat, William Montgomery Ward, seperti itu. Ya, Muhammad sebagai nabi dan kepala negara. Jadi statusnya ganda ya, ganda statusnya. Hanya apa? Politik tidak bisa dipisahkan dari Islam, dan itu apa namanya? Ya bisa dilihat pada praktek kehidupan Rasul membangun negara. Beliau sendiri seorang kepala negara. Mas ya, tadi siapa tadi yang nanya itu? Mas Prima ya? Itu siapa itu? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berarti berpolitik penting, bagaimana macam penting. Wong setiap ini di negara demokrasi ya, katanya di Indonesia setiap 5 tahun kan Anda milih itu presiden itu, nanti di pilkada Anda milih kepala daerah, itu kan Anda berpartisipasi dalam dunia politik ya. Kalaupun Anda tidak milih juga urus hak Anda kan gitu kan, hak Anda. Tapi kalau nggak milih ya suara kita juga kurang kan gitu. Lebih-lebih ya calon pemimpin yang akan kita pilih itu betul-betul ideal, yang kira-kira bisa mewakili aspirasi rakyatnya kan gitu kan. Itu hak politik, Anda mau ngambil silakan, enggak apa-apa. Itulah ya. Jadi itu tadi bahwa agama itu penting dalam politik, karena agama memberikan nilai-nilai moral ya, nilai-nilai moral supaya berpolitik juga akhlaki ya, berdasarkan standar akhlak Islam. Apa akhlak Islam itu? Apa nilai Islam itu? Jujur ya, kalau menjadi pemimpin jujurlah, kalau menjadi pemimpin adillah gitu. Ajaran Islam kan seperti itu. Rasul sendiri kan gitu, dulu pernah ada sahabat minta keringanan hukum bagi anaknya bangsawan ya. Nah, apa kata Rasul? Dulu itu umat Hindu itu hancur karena apa? Ketika pejabat atau anak pejabat melanggar, tidak diberikan hukum atau diringan-ringankan hukumnya. Tapi ketika rakyat jelata melanggar, kemudian dihukum seberat-beratnya. Nah, ini wallahi kata Rasul itu, kalau saja anak kesayanganku Fatimah mencuri, la uqatti anna yadaha, niscaya akan aku potong tangannya. Nah, itu Nabi ya. Andaikan anakku Fatimah yang aku sayangi mencuri, akan aku potong tangannya itu. Manusia hukum seperti itu ya. Nah, sekarang kan amburadul semuanya ya toh. Amanah sudah nggak dilaksanakan ya. Beberapa hari ini saya dapat postingan kiriman, mungkin di antara sudah dapat itu yang diwawancara itu Krisdayanti, itu anggota DPR itu ya, buka-bukaan itu gajinya 1 tahun itu lebih dari 4 miliar. Masa tahun lebih dari 5 miliar itu. Coba ya, terus amanahnya di mana? Apakah dia juga bisa menyerap aspirasi kan rakyatnya ya, rakyatnya seperti apa, atau merasakan nggak gitu kan? Enggak. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ada nilai kejujuran, keadilan, amanah itu harus ditegakkan karena itu nilai-nilai universal. Nah, itu kata Nabi tadi ya, umat dulu itu hancur karena hukum itu tidak tegak, tidak sama tegak ya, ke atas tumpul, ke bawah ya tajam kan gitu kan. Nah ini ya, nah itulah nilai-nilai Islam ya, yang sangat luhur, yang mesti diterapkan dalam dunia politik. Mungkin seperti itu. Jadi berpolitik meskipun kotor, tapi tergantung pada orangnya ya, ada orangnya. Saya yakin bahwa di Indonesia ini masih banyak juga orang jujur ya, tapi karena mereka tidak dipilih, enggak terpilih sebagai pemimpin ya, maka ya negara ini seperti ini ya. Kemudian selain itu nilai-nilai yang ditegakkan adalah musyawarah tadi kan, itu ajaran agama Islam ya. Nah, itu. Nah, Rasul sendiri itu sekalipun dia seorang
Nabi mendapat bimbingan wahyu dari Allah langsung. Setiap persoalan muncul, tapi Rasulullah sendiri kalau ada persoalan besar, kemudian tidak ada wahyu turun ya yang membimbing dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Rasul tidak segan-segan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Contoh perang Badar mama gitu kan, atau perang yang lain, itu kan urusan besar perang itu kan, karena itu mempertaruhkan kemuliaan Islam dan umat Islam juga itu kan. Wahyu tidak turun. Nah, Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat besar, tidak musyawarah. Ini kita diajak perang ya tanggal sekian di tempat ini. Nah dulu begitu, ya kan, nggak umpet-umpetan ya. Perang dulu juga jujur. Tanggal sekian ditantang di tempat ini kita perang. Nah itu kan, itu. Nah bagaimana merumuskan taktik, strategi supaya kita menang. Nah itu kan, langkah-langkah apa yang ditempuh ya. Itu Rasul biasa musyawarah itu. Musyawarah dengan sahabatnya. Kalau persoalan besar itu tidak dibimbing oleh wahyu, tidak ada turun wahyu. Jadi Rasul itu sering musyawarah. Itu dengan sahabat besarnya menantang Rasul kemudian nggak mau enggak juga. Ya, gitu kan. Beliau juga mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Musyawarah, ya, penting. Oke, saya kira jelas ya. Penjelasan saya agak panjang, tapi kayaknya menyeluruh tadi, ya. Kayaknya menyeluruh tadi, ya. Halo teman-teman. Halo. Iya Ustaz. Iya Pak. Iya, iya. Salah dan Iya. Jadi pertanyaan siapa tadi? Yang belum terjawab siapa? Pertanyaan siapa kira-kira? turun wahyu. Siapa dek? Syamsuddin. Halo, yang merasa pertanyaannya belum terjawab siapa tadi? Mungkin punya Syamsuddin, Pak. Yang bagaimana? Yang Bagaimana? udah. Pentingkah politik dalam Islam? Tadi sudah. Nah, sudah saya jawab tadi ya. Iya. Saya sudah menjawab Mas Samsudin ya. Iya, Pak. Iya. Ya ternyata politik itu penting. Kita tidak boleh menghindar dari politik. Saya contohkan yang paling dekat tadi loh. Ya, musim pilpres, pilkada. Anda kan menyalurkan suara, lah itu Anda sebenarnya berpolitik. Berpolitik tidak harus mencari kedudukan, ya. Nah itu kan, jabatan dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Apa sih ya, kecil-kecil apapun ya kita menyalurkan suara itu artinya berpolitik. Gitu. Karena itu nanti turut andil membawa kepada kebaikan bangsa. Seperti itu. Asalkan pilihannya ya gimana ya, tanda petik ya, Tanda petik ini. tepat gitu kan, jangan sembarangan kan gitu kan. Ini ada pribadi pemimpin, calon pemimpin amburadul dipilih ya, kita ya ikut dosa kalau nanti kepemimpinannya itu jelek gitu. Itu dosa gitu. Nah itu, apalagi kalau dia banyak melakukan kebohongan ya, dusta ya kemudian kita tahu tapi mendukung ya, kata Pak Quraish Shihab, nanti di akhirat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban juga, nah gitu kan ya, kita akan juga menanggung beban dosanya juga gitu kan. Nanti mungkin tidak benar kalau didukung kan gitu kan. Itu kata Pak Quraish Shihab loh ya, kan kata saya. Itu. Nah, yang mulai pemimpin itu harus hati-hati. Gitu. Kecuali kalau pemimpin kita pilih memang tadinya baik, tapi ketika melaksanakan kepemimpinan kok jelek, lah itu sudah di luar ini. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa pemimpin itu banyak melakukan ya budaya, kebohongan ya, dustaan, ya mesti tidak harus diikuti kan gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Mas siapa ini? Fauzan. Ya silakan Mas Wayan. Pertanyaannya, sejauh manakah kita diperbolehkan ikut berpolitik, Pak? Iya. Mbak Rahma mau dijawab? Politik.
Ustadz aja. Oh, ya, ya. Ya sejauh mana kita diperbolehkan berpolitik. Sebenarnya ya sampai puncak boleh-boleh saja. Sampai puncak boleh-boleh saja. Tidak ada larangan bahwa kalau kita sampai puncak, kalau negara kita itu demokratis dan pimpinan terpilih presiden, ya boleh saja kita berpolitik sampai tingkatan kedudukan paling tinggi, yaitu presiden boleh saja. Ya, mau pada tingkatan bupati ya silakan, mau pada tingkatan camat atau kepala desa ya silakan, kan gitu kan. Saya kira tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya, ya. Nah itu, asalkan ketika kita diamanai dengan sebuah kepemimpinan, ingat nilai-nilai Islam tadi harus ditegakkan, ya, amanah bahwa Anda dipilih itu yang milih adalah rakyat. Anda harus memikirkan rakyat, mengerti keinginan rakyat, kan gitu. Kalau rakyat butuh sejahtera, sejahterakan rakyat, kan gitu kan. Ya, bukan numpuk utang kemudian untuk pembangunan fisik. Memang rakyat menikmati? Tidak, rakyat tidak menikmati itu, ya. Yang menikmati itu kan orang-orang punya mobil, kan gitu-gitu kan kaya-kaya. Orang kaya itu berapa persen di negeri kita? Yang punya mobil itu berapa, kan gitu kan. Adakah 15% dari penduduk Indonesia? Enggak ada. Nah, rakyat bagian apa itu kan? Nah, itu harus tahu betul ya kondisi rakyatnya. Rakyat itu butuh makan, ya, butuh menyekolahkan anak, gitu kan. Ya, butuh belanja, gitu kan. Butuh sejahtera, itu harus diperhatikan. Dan yang lain-lain. Nah itu, ya. Nah, kita lihat pada praktek bagaimana Rasul memimpin. Ya, sebagai kepala negara, beliau juga berusaha semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan pada rakyat, kan gitu. Ya itu kan, makanya ghanimah, ya, harta rampasan perang itu dibagi-bagi selain kepada tentara juga kepada rakyatnya, kan gitu kan. Rasul sendiri ya bagiannya seringkali malah dibagikan kepada orang lebih membutuhkan, kan gitu kan. Nah itu, jadi Rasul itu luar biasa, ya, luar biasa. Anda pernah dengar nggak? Nanti kita di tasawuf nanti kita akan bahas ya, yang lebih detail tentang pola-pola kehidupan Rasul itu, ya, lebih menarik ya. Nah, nanti nggak usah di sini ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi tanpa batasan. Tapi ya itu tadi nilai-nilai. Kalau Anda itu menjadi top leader atau pemimpin yang paling tinggi, nah, nilai-nilai Islam itu amanah, ya. Itu. Kemudian jujur, ya, dalam melaksanakan amanah itu harus ada kejujuran. Kemudian ada lagi keadilan. Nah itu sebenarnya nilai-nilai universal. Maka dulu di dalam Islam di abad pertengahan itu Ibnu Taimiyah, ya, yang itu kurang lebih 8 abad yang lalu, ya, seorang tokoh revolusioner, pemikir Islam yang sangat luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, sebuah negara dipimpin oleh orang kafir sekalipun, tapi orang kafir itu amanah, jujur, adil, ya. Nah itu lebih baik katanya daripada dipimpin oleh seorang muslim tapi banyak melakukan kezaliman, tidak amanah, tidak adil, tidak jujur. Nah itu Ibnu Taimiyah punya teori seperti itu. Karena apa? Beliau menekankan bukan kepemimpinannya, tapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan hak-hak kepada yang dipimpinnya itu, gitu kan? Nah itu, paham ya? Itu Ibnu Taimiyah sampai seperti itu. Apa artinya kita pemimpin Muslim tapi banyak melakukan kezaliman terhadap rakyatnya? Ya, yang dibutuhkan rakyat itu adalah ya keadilan, ya, kejujuran, kesejahteraan dari para pemimpin. Nah itulah ciri pemimpin yang amanah seperti itu. Ya, itu ya Mas Samsudin ya. Jadi nilai-nilai universal itu yang perlu ditegakkan bagi seorang pemimpin Muslim. Iya, ada lagi yang lain?
lagi yang lain? Afwan Pak. Ya, Mbak Uswatun, berarti berarti saya itu boleh tarik kesimpulan bahwa kalau orang Islam itu enggan untuk berpolitik, maka politik itu akan dikuasai sama orang-orang yang dia itu emang nggak tahu Islam dan nggak peduli akan keadilan kayak gitu ya Pak. iya saya kira seperti itu. Makanya hak-hak politik, terutama dalam pilpres, pilkada, itu harus digunakan sebaik-baiknya. Ya jangan-jangan pemimpin ya yang kira-kira kita tengarai adil kalah satu suara, ya kalah loh. Ya padahal itu menjadi pilihan kita kan gitu kan. Satu suara, kalau kalah ya kalah kan gitu kan. Gara-gara kita tidak memilih kan gitu kan. Nah itu. Oke, siapa? Nah kira-kira seperti itu Mbak Swatun ya. Ya, Kira-kira siapa? seperti itu. Makanya nanti kalau ada pilpres atau pilkada ya semaksimal mungkin suara disalurkan, tapi ya menurut kita itu pemimpin ini yang kira-kira nanti bisa membawa keadilan, keyakinan kita seperti itu kan. Nah itu pun kita memperoleh dari informasi sana sini, tidak ujuk-ujuk ya, atau mabuk dunduk ya menurut bahasa orang-orang Wonogiri gitu ya gitu. Nah itu jadi seperti itu. Jadi memang kita harus ada apa ya, ijtihad, ikhtiar bahwa pemimpin ini adalah mempunyai kualitas baik kan. Kalaupun kalah ya tidak masalah kan gitu kan, kita sudah berusaha. Kalaupun nanti menjadi seorang pemimpin kok nggak seperti idealitas kita, nggak seperti harapan kita, ya kita sudah angkat tangan, ya angkat tangan, ya tidak mendukung programnya, apalagi program-programnya tidak ya mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Itu sudah ya selesai itu kan. Tapi kalau sudah tahu bahwa pemimpin yang memimpin itu banyak kualitas buruknya, banyak kedolimannya, ya banyak penyimpangannya, kita tetap mendukung, lah itu kita di kata Pak Kuras, kita juga akan ikut bertanggung jawab di akhirat kan gitu. Nah, jadi penting ya politik ini, masalah kepemimpinan terutama kekuasaan, pimpinan itu sangat menentukan rakyat gitu loh, sangat menentukan rakyat ya, kemana rakyat mau dibawa. Itu Mbak Swatun ya. Iya Pak, insya Allah Bang. jelas nih. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan bebas saja, nggak usah nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, bebas saja sebelumnya. Termasuk Mbak Rahma juga boleh tanya ya. Mbak izin bertanya lagi, boleh? Ya silakan Mas Samsudin. Menurut Bapak ini Muhammadiyah itu apakah juga berpolitik? Karena saya dengar atau membaca itu ada juga Muhammadiyah itu tidak terlalu fokus dalam berpolitik, fokusnya dalam pendidikan dan kesehatan seperti itu. Nah, tanggapan Bapak itu seperti apa? Ya. Muhammadiyah itu berpolitik ya. Muhammadiyah itu berpolitik ya. Cuma harus dibedakan. Politik itu ada yang higher politik tinggi, politik adiluhung, dan ada yang low politik rendahan. Paham ya? Nah, politik rendahan dalam pandangan Muhammadiyah yaitu politik mencari kekuasaan, jabatan, kedudukan. Nah, itu politik rendahan. Ya. Nah, higher politik yang adiluhung, yang tinggi, itu adalah menyuarakan suaranya ya, suara Muhammadiyah apabila pemerintah melakukan penyimpangan. Nah itu contohnya begini, ini negara kok saat ini banyak sekali korupsi, ya biasanya Muhammadiyah menyuarakan suaranya ya. Ini kok negara kok keadilan kok enggak berjalan sama sekali, lah itu biasanya Muhammadiyah dengan nuraninya yang diwakili oleh para tokoh pemimpinnya itu biasanya menyampaikan ya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu berpolitik, entah itu lewat media, entah itu lewat yang lain-lain ya, itu seperti itu. Jadi Muhammadiyah
secara organisatoris berpolitik tapi pada tingkatan yang tinggi, yaitu menyuarakan hati nurani ya warga Muhammadiyah ketika pemerintah melakukan penyimpangan. Bahwa Muhammadiyah secara organisatoris tidak berpolitik praktis atau politik yang lebih rendah tadi memang iya, tidak mencari kedudukan, jabatan, Pak Presiden, gubernur, menteri lah dan sebagainya. Tidak ya, tidak. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, Muhammadiyah tidak melarang warganya, aktivisnya untuk berpolitik praktis, yaitu berpolitik mencari kedudukan. Tidak melarang, silakan kalau ada warganya yang ingin berpolitik praktis, entah itu masuk di partai, menjadi anggota legislatif lah, atau menjadi gubernur, silakan ya, tidak melarang ya. Tapi jangan membawa-bawa organisasi, paham ya Mas Samsudin ya? Iya. Ya, jangan bawa organisasi, itu kan. Nah itu tidak boleh. Oleh karena itu seringkali orang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak berpolitik. Memang tidak, tapi tidak berpolitik praktis, hanya mencari kedudukan, tidak. Ya, bahwa Muhammadiyah berpolitik tingkat tinggi, higher politik adiluhung, ya, menyuarakan suaranya kalau ada penyimpangan-penyimpangan besar yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Ya, Muhammadiyah kan sering mengkritik pemerintah. Ya, itu artinya apa? Berpolitik gitu ya. Tapi kalau sekedar mencari jabatan, Muhammadiyah. Ya, kemarin itu kan sekretaris Muhammadiyah Profesor Abdul Muti kan ditawari jabatan wakil menteri, ya toh, menolak, beliau nggak mau. Menterinya yang menteri sekarang pendidikan itu, beliau nggak mau ya. Ya mungkin karena nuraninya tidak cocok saja, karena negara ini mungkin saja dalam pandangan saya ya, mungkin negara ini sedang kotor, nggak berperuan ya, nggak berperuan. Nah itu. Jadi seperti itu, ditawari wakil menteri pendidikan, menterinya, tapi tidak mau. Bukan apa-apa ya, mungkin karena ingin berlepas diri dari ya gimana ya situasi politiknya kayak begini. Kalau negara ini dikelola dengan amanah baik, ya barangkali ya tawaran-tawaran nggak ditolak gitu kan. Nah itu, maka menteri dari Muhammadiyah kan cuma satu itu kan, menteri siapa Pak Muhadjir Effendi, itu menteri koordinator mantan rektor UMM Malang itu. Ya, saya kira itu Mas Samsudin ya. Jadi itu sikap Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi Muhammadiyah tidak melarang warganya ya untuk berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan bawa-bawa Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, pesan Muhammadiyah, kalau kalian warga Muhammadiyah, kader-kader terbaik Muhammadiyah masuk dalam politik praktis, jangan lupa tegakkan nilai-nilai Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Pesan Muhammadiyah kira-kira seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu kan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu tolong suarakan gitu kan. Nah itu pesan Muhammadiyah. Oke, udah paham ya? Oke, Pak. Berarti intinya dari Muhammadiyah sendiri lebih memilih ke high politik ya, Pak? Iya, memang selama ini seperti itu. Ya. Karena apa? Muhammadiyah tahu bahwa politik itu kotor gitu kan. Kalau sudah masuk dalam dunia kotor, karena Muhammadiyah itu wanti-wanti kepada warganya atau kader-kader baiknya yang terjun dalam dunia politik, yaitu ya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Ya, kalau menjadi anggota legislatif ya nggak usahlah korupsi, minimal ya seperti itu. Kalau perlu malah menyampaikan kepada yang lain janganlah korupsi, kira-kira seperti itu. Yaitu dakwah nahi mungkar. Mari kita berbuat baik untuk pembangunan negara, yaitu amar ma'ruf kan gitu kan. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dibaca itu di studi Muhammadiyahan itu kan. Ya menarik ya. Ya. Ada lagi yang lain? Sebentar Pak. Iya boleh, Mas Rias.
untuk mungkin sedikit meminta gambaran terkait demokrasi yang berjalan di NKRI dari masa dulu sampai sekarang, karena mungkin kalau di eranya rezim sekarang kita merasakan bahwasanya tentang kepemilian demokrasi itu dari mereka yang melakukan pemilu dengan riset, dengan penelitian, dengan mereka yang hanya dibayar, hanya diatur, mereka yang memilih tidak pakai pikiran itu dihitung sama. Itu seperti bagaimana, Pak? Gimana fokusnya gimana? Mana itu? Intinya. Coba Mbak Rahma tolong ini ya, slide-nya di hapus. Iya, Ya. Ulangi sekali lagi Mas Rias. Poinnya apa? Ahmi tadi. Itu tadi ya. Iya. Jarang angkat. Ya, saya agak putus-putus suara. Ya. Gimana? Gimana sih? Aku juga nggak dengar. Kok yang pengen dan aku sih yang berganti negara. Halo. Maaf Pak, sinyalnya putus-putus ini. Putus ya. Anda Ya, sulit. ya. Atau Pastinya. temannya tadi yang lain mendengar bisa menyampaikan Ya, apa kira-kira tentang- intinya. Terkait tentang Gambaran demokrasi yang bisa diingkari. Oke. Kalau sekarang berapa Pak? Perjelas. Aduh, nggak anu itu bisa nggak jelasin suaranya itu. Meminta gambaran Ada yang terkait bisa mewakili. berjalannya demokrasi dari era Soeharto hingga sekarang nih Pak. Politik Oke. demokrasi yang Oke, berjalan poinnya sudah dari saya era tangkap, Soeharto ya. sampai ke Pak Jokowi ini. Ya, begini loh Mas ya. Kita itu mengalami presiden yang keberapa ini? Ketujuh ya. Pak Karno, ya, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY dan Jokowi sekarang ya, 7 ya. Zaman Pak Karno itu dulu bukan demokrasi, tapi ada istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi itu kan harus kembali kepada rakyat kan gitu intinya kan. Ini ada demokrasi terpimpin dulu zaman Pak Karno itu. Ya sebenarnya itu kan apa namanya? Ya nggak tepat gitu kan. Mungkin itu sekedar istilah aja untuk dipopuleratis ya. Demokratis ya, meskipun ada MPR-nya gitu kan, tapi kan presiden kan dominan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Pak Harto, ya nggak ada demokrasi, apalagi Pak Harto juga banyak otoriternya ya, sekalipun banyak membangun kan gitu kan, banyak kesejahteraan yang bisa dirasakan pada zaman Pak Harto ya. Menurut saya seperti itu daripada sekarang ini. Nah, kemudian era Pak Habibie yang cuma berapa itu? Nggak lama ya, 2 tahun untuk berapa itu, kemudian diganti Gus Dur cuma 18 bulan atau berapa juga belum muncul ya. Nah itu. Nah sebenarnya begini ya, setelah Pak Harto tumbang kemudian digantikan dengan Pak Habibie, kemudian Gus Dur ya, kemudian Megawati, Pak SBY sampai sekarang Jokowi. Itu sebenarnya Indonesia tuh memasuki sistem ya ketatanegaraan yang demokrasi, yaitu pasca reformasi itu. Jadi masa reformasi itu sebenarnya Indonesia masuk ke ranah demokrasi lah itu ya, pasca reformasi itu. Tapi begini masalahnya, apakah demokrasi itu berjalan? Enggak, sama sekali enggak ya.
Ya. Apalagi sekarang ini, maaf ya, ini anu aja real saja, kita bicara real saja, apa namanya, terbuka saja. Ini ya, ini tidak ada sesuatu yang ditutupi, bukan karena saya benci juga enggak ya, juga enggak. Saya melihat objektif ya, secara objektif. Pemerintahan Jokowi ini jauh dari demokrasi malahan itu. Malah lebih bagus pada zaman SBY dan sebelumnya itu menurut saya. Nah, bagaimana orang mengkritik kemudian ditangkap masuk penjara? Demokrasinya di mana? Justru itu banyak dilakukan oleh para ulama, gitu kan? Dan juga para kritikus yang lain. Yang terakhir yang grace kali ini, ya, mengkritik tajam ya pemerintahan dan Jokowi, yaitu Rocky Gerung, ya, rumahnya di puncak di Bogor itu digusur ini, ya, itu karena tanahnya katanya milik konglomerat. Padahal di situ banyak tanah-tanah yang ya jenderal-jenderal yang lain nggak digusur, tapi punya Rocky. Coba ikuti aja perkembangan itu, ya, di YouTube di apa ini digusur, kan? Ya, karena dia mengkritik tajam ya pemerintah itu. Nah itu. Nah ini kan ketidakadilan kan gitu kan. Kenapa yang lain-lain tidak digusur kayak gitu? Nah ini kan ketidakadilan ya semacam ini. Ya, kemudian demokrasi itu di mana? Orang mengkritik kok. Ya, dan bilang demokrasi itu kan pemerintah itu kan kalau memang tidak benar ya dalam pemerintahannya banyak melakukan penyimpangan harus dikritik. Dan kritik itu kan suara rakyat sebenarnya ya, mewakili suara-suara kita semuanya, karena kita menginginkan yang terbaik. Rakyat kan gitu ya, rakyat nggak tahu apa-apa ya, mestinya suaranya diwakili oleh mereka-mereka yang kritikus itu. Negara ini SDA-nya sudah nggak berturuan ya, tak capek-capek ya. Nah itu, nah, kemudian tenaga kerja Cina itu kan banyak sekali masuk itu, hampir setiap hari itu ribuan gitu kan, malah dibuka sekitar 9 bandara dengan karpet merah untuk nah, rakyat tidak suka, banyak dilakukan kritik, mana kan? Yang kritik juga ditanggapi kan gitu. Nah indeks demokrasi itu menurun. Yang kedua korupsi tidak berkeruan gitu kan, konon dana bansos kemarin juga wah ratusan triliun itu yang berkorupsi ya, kata mereka yang tahu tentang persoalan ini. Ngeri gitu loh ya, nggak bisa dikritik gitu seperti itu kan. Nah itu, nah maraknya korupsi itu juga menunjukkan bahwa indeks demokrasi itu apa namanya menurun kan gitu kan. Nah ini ya, inilah kira-kira seperti itu. Banyak sekali ya hakim-hakim memvonis sembarangan ya. Ini saya bukan bela ya, saya bukan bela. Kayak Habib Rizik itu sebenarnya salahnya apa sih? Salahnya apa? Dia itu pejabat juga tidak, punya partai politik juga tidak, mama kan gitu kan? Tidak, cuma dia suaranya lantang ya terhadap pemerintah. Kemudian kasus apa itu katanya kebohongan. Nah, orang bohong kan banyak ya, orang bohong itu kan banyak sekali, dijebloskan penjara gitu kan. Nah, ini kan indeks demokrasi kan turun, dan banyak lagi yang lain, Gus Nur terus apa lagi itu kan, para pengkritik masuk penjara itu banyak sekali. Nah ini kan sebenarnya ya kita masuk dalam alam demokrasi pada zaman reformasi, tapi justru perkembangan demokrasi itu tidak menguntungkan. Gitu kan. Nah, itu terbukti bahwa tatanan sistem kelola negaraan itu masih amburadul, korupsi terutama masih luar biasa sekarang ini, ya luar biasa. Ya, keadilan belum ditegakkan, ya, dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya. Mas siapa tadi yang bertanya? Rias, Pak. Ya, Mbak Nias. Oke. Kira-kira gimana, Mbak? Halo? Sudah menyasar ke pertanyaan Anda belum? Oh, Pak
Pak Rias, Pak, mungkin izin bertanya lagi. ya. Rian, izin bertanya lagi untuk di era sekarang mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan seorang mahasiswa yang akan digadang-gadang akan menjadi agent of change yang akan menggantikan di era nanti di 2045, itu hal yang terbaik bisa dilakukan sekarang bagaimana? Karena kita kan juga mungkin ada rasa iri di masa mahasiswa-mahasiswa dulu yang terkenal kritis bahkan bisa menjatuhkan seorang presiden. Ya, begini ya, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus aktual ya, dan ini nanti terkait dengan masa depan Anda semuanya. Karena nanti Anda itu sekarang ini menjadi tunas-tunas ya. Nanti yang memimpin bangsa ini Anda itu, generasi Anda itu tidak bisa tidak, gitu kan. Oleh saya, ya menurut saya mahasiswa itu harus tetap komit ya, komitmen terhadap nurani rakyat itu mestinya. Karena mahasiswa itu belum punya kepentingan, gitu ya, belum punya kepentingan, dan dia masih murni. Nah, biasanya suara mahasiswa yang murni itu disalurkan untuk membela hak-hak rakyat, entah hak ekonomi lah, hak keadilan lah, hak hidup lah, dan berbagai macam hak itu. Karena apa? Kenyataannya bahwa hak rakyat itu seringkali dikebiri. Nah, itu mestinya yang menyuarakan yang paling murni itu adalah mahasiswa. Itu kan. Selain mahasiswa, partai politik bisa, tapi sekarang partai politik sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Paling tinggal PKS saja yang di luar kekuasaan dan vokal itu. Nah, itu mestinya lebih banyak lagi partai politik yang di luar pemerintahan biar bisa mengikuti pemerintahan. Nah, pemerintah sekarang itu kan apa sih dalam bahasa ya, bahasa agak kasar kira-kira gitu kan, julid gitu kira-kira seperti itu. Jadi partai-partai itu dikuasai, digelontor dengan uang sehingga mereka itu semuanya mendukung pemerintah gitu. Pemerintah itu salah atau benar pokoknya didukung, padahal pemerintah itu banyak salahnya yang harus dikritisi, tapi enggak gitu kan. Nah, ini saya kira mahasiswa dari dulu sampai sekarang pun harus ya memegang peranan penting untuk membela hak-hak rakyat, menyuarakan hak-hak rakyat itu mestinya. Nah, sekarang persoalannya BEM itu saya dengar betul atau tidak wallahu a'lam ya. Nah, sudah disogok dengan dana-dana tertentu sehingga suaranya pun mantul. Ya, suaranya mantul. Nah, itu. Tapi yang masih punya suara betul-betul murni harus disuarakan gitu kan. Ya, dulu tahun 66 ya, angkatan 66 itu kan. Nah, kemudian tahun 70 berapa itu 71. Nah, itu kan luar biasa. Ada tokoh-tokoh seperti siapa itu kan. Yang dari Batak itu ada Hariman Siregar, sebelumnya ada yang pernah menjadi menteri pada zaman SBY itu siapa namanya itu. Lupa saya. Dipo Alam, Hariman Siregar. Nah, itu kan. Dulu mereka itu juga di penjara juga. Abang saya itu yang pernah di penjara 9 bulan itu gara-gara aktivis di HMI yang ikut-ikut itu. Itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mahasiswa harus tetap ya komitmen ya membela hak-hak rakyat, menyuarakan ya suara rakyat ya. Nah, seperti itu seharusnya seperti itu, dimurni itu. Kalau mahasiswa sudah tidak punya suara seperti itu, siapa lagi? Toh dulu yang melengsarkan Pak Harto kan juga mahasiswa toh. Nah, ya toh, banyak mahasiswa. Iya kan gitu kan. Nah, sekarang ini demo terjadi terus ya, bahkan sampai jutaan ya. Dulu gerakan 1212 ya, Habib Rizik sampai Jakarta jutaan. Tapi enggak tumbang juga. Karena kenapa ya? Karena memang semua sudah berkooptasi dengan pemerintah, MPR-nya, DPR-nya. Itu sudah enggak menyuarakan suara rakyat. Nah, politik kita itu memang seperti itu ya. Ada sementara organisasi sosial agama yang pro sekali sama pemerintah gitu kan, kemudian digelontor dana besar gitu kan.
Sementara organisasi lain yang tidak mendukung, tidak digelontor dana, ya, seperti Muhammadiyah, kan gitu lah. Nah, ini politik kita seperti itu, ya, yang bersikap netral, ya, bukan tidak mendukung, tapi bersikap netral, tidak mau, ya, terlibat yang gitu-gitu. Oke, saya kira gitu ya, Mas Rias ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, mahasiswa mestinya seperti itu, ya, karena Anda masih murni tidak punya kepentingan, ya, mestinya suara, menyuarakan suara rakyat, aspirasi rakyat yang disuarakan. Kalau terjadi penyimpangan pada pemerintah harus disuarakan, kan gitu kan, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Halo? Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Pak. Ya, gimana? Bila kita memilih seorang pemimpin A, saat pencalonannya pemimpin A itu memberikan janji-janji kepada masyarakat, dan semisal setelah pemimpin A menjadi seorang pemimpin, janji-janji tersebut tidak direalisasikan, itu bagaimana, Pak? Ya, tadi sudah saya singgung itu, bahwa ya maaf saja ya, ya seperti presiden yang sekarang itu janjinya itu banyak sekali, dan itu dicatat oleh para pengamat itu ada 66 lebih itu janji itu. Yang konon itu satu pun tidak ada yang ditepati, gitu kan. Nah, sebagai contoh umpama ya, dulu ketika menjadi wali kota itu bikin gerakan mobil nasional SMK, kan gitu kan. Kemudian itu masih diulangi ketika menjadi presiden itu. Kita ini sudah inden 6.500 unit. Mana tidak ada kenyataannya itu. Tidak ada kenyataannya itu. Janji, nanti kalau saya korupsi akan kita berantas, ya tuntas, mana tidak ada juga. Itu kan masalah-masalah penting korupsi itu. Sekarang itu malah tidak berkurang, ya. Tidak berkurang. Janji-janji kayak gitu itu cuma di mulut saja, mana. Dan sekarang KPK dilemahkan, kan gitu kan. Malah dilemahkan itu. Ya, apalagi pada periode pemerintahan yang kedua ini dilemahkan, jadi nggak berkutik sama sekali. Ya, justru orang KPK yang kritis, disiram wajahnya dengan air aki, yang ini juga susah, kan gitu kan. Negara ini payah ya. Penegak hukum saja diperlakukan seperti itu, yang jujur itu. Jadi seperti itu ya. Jadi apa tadi pertanyaannya, Mbak Hawa? Ya itu ya sudah paham ya. Jadi kalau pemimpin yang sudah seperti itu ya kita tidak senang, kita tidak berhak ya mendukung. Kata Pak Kures tadi loh, kalau dulu kita pilih kok kayaknya baik, tapi ternyata seperti itu, ya sudah. Ya kita tinggalkan saja, kan gitu kan. Bisa begitu. Sebab kalau kita masih mendukung mati-matian, padahal kita tahu bahwa dia melakukan penyimpangan, ya, dia melakukan kebohongan, ya, dan sebagainya. Kata Pak Kuras, kita juga ikut nanggung dosanya, kan gitu kan. Pak Kuras itu. Nah itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kualitasnya seperti itu, ya sudah, kita angkat tangan, kita tinggalkan saja. Itu. Ya, sambil banyak istighfar pada Allah. Ternyata ya ini pemimpin yang saya pilih tidak sesuai dengan nurani saya, gitu. Jadi seperti itu, saya kira seperti itu kalau jawaban saya itu. Mbak siapa tadi, Mbak Hawa yang bertanya? Mas Fauzan. Ya, Mas Fauyan, gitu kira-kira ya. Baik, Pak. Iya, nah, seperti itu. Makanya dalam Islam tadi kan nilai-nilai yang harus ditegakkan tuh kejujuran orang memimpin, ya. Itu nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, nggak boleh ngibul, ya. Amanah, jangan janji-janji, tapi harus ditepati. Itu bagian dari amanah itu, ya. Nah itu rakyat itu apa? Lah itu dipenuhi keinginannya.
bukan semakin hari semakin banyak orang miskin seperti ini kan, gitu kan. Adil perlakukan rakyatnya secara adil ya. Kalau ada mengkritik ya ditanggapi dengan anu aja, tenang saja. Kalau kritik itu membangun ya sudahlah, introspeksi diri kan gitu, bukan penjarakan kan, seperti itu, atau digusur anak rumahnya umpamanya gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya menjadi pemimpin itu gak gampang. Jadi kepemimpinan itu amanah ya, amanah dari rakyat, dan dia harus bertanggung jawab pada rakyat. Tapi secara vertikal dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beratnya pemimpin seperti itu. Ya, makanya dulu zaman Rasul itu ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, minta jabatan pada Rasul, ya, minta jabatan pada Rasul. Apa kata Rasul? Abu Dzar, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah sebuah amanat. Ya, kalau itu dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul bisa membawa amanat menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, lemah seperti Anda, nah nanti menjadi kacau gitu. Dulu juga ada seperti itu. Ya, jadi Rasul tahu bahwa Abu Dzar itu orangnya lemah. Kalau menjadi pemimpin nggak akan bisa itu. Ya. Tapi Rasul tahu Umar itu orangnya tegas kan gitu kan. Makanya pas Rasul meninggal itu menjadi khalifah. Bahkan yang nunjuk adalah Abu Bakar. Meskipun meskipun toh nanti disepakati oleh para sahabat besar yang lain, ya itu secara sepakat kan gitu kan, tidak ada masalah. Nah itu, jadi kepemimpinan itu perlu jiwa yang tegar ya, karena harus menegakkan kejujuran, keadilan, dan itu kan harus amanah. Itu nggak sembarangan dalam Islam itu ya. Nah itu pertanggungjawaban ada dua, kepada rakyat ya, dan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda lakukan selama Anda memimpin kan gitu. Ini berat ya. Berat. Tapi orang banyak berebutan ya, karena nggak punya kualitas sebenarnya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau sudah ya cukup, gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Singkat Ini ya. terkait tugas itu, Pak. Ya. Makalah ini dikumpulinnya kemana ya, Pak? Kan bentuknya Ya. print out. Kalau bisa ya dikumpulkan ke saya nanti kalau sudah ada beberapa itu, atau sampai med saja ya, ditampung saja Mbak Hawa ya. Ya, berarti di copy gitu kan, Pak? Di copy. Kalau bisa suruh print out sekalian, nanti kamu simpen, nanti kalau menjelang med sampaikan ke saya itu. Oke, Pak. Gitu ya. Berarti ada sekitar 7 kelompok gitu. Tentang siasah ya, kita siasah dulu ya. Nah, itu. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan ya pada semuanya saja ya. Jadi nanti untuk minggu depan Mbak Hawa ya, nanti ada 2 presentasi. Baik. Ya, yaitu kelompok 2 dan 3. Yang kelompok 2 itu tentang biografi ya, perjuangan Rasul dan pembentukan negara Madinah. Terutama ditekankan pada bagaimana Rasulullah itu mengatur negara Madinah. Jangan lupa nanti dasarnya itu adalah piagam Madinah ya. Al-Mitsaq Al-Madinah Al-Madani ya. Kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti makalah berikutnya yaitu kemungkinan khulafa ar-rasyidun ya. Ini yang khulafa ar-rasyidun nanti bisa minta kisi-kisi pada saya, atau dulu pernah sudah saya sampaikan ya? Belum. Ya, nanti siapa yang punya tugas nanti saja beri saya. Nah, itu. Jadi nanti minggu depan 2 ya, Mbak Hawa ya. Iya, Pak. Ya, yaitu kepemimpinan Rasul dan kepemimpinan khulafa ar-rasyidun ya. Nah, untuk kepemimpinan Rasul sudah banyak saya singgung, tinggal nanti dibikin. Tapi nanti presentasinya pakai PowerPoint gitu ya. Seperti ini tadi ya.
Oke, kalau sudah tidak ada, ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ini tolong yang join berapa, Mbak? Ada 36, Mbak. Ya, nanti secara jujur saja yang masuk siapa, yang nggak masuk siapa. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nanya-nanya tadi, ya silahkan ditulis semuanya. Yang nanya 2 kali, tulis 2 kali itu kan. Nah, itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya saja yang telah berpartisipasi dalam kuliah online ini, dan ucapan terima kasih terkhusus kepada para pembuat makalah, ya, para presenter yang sudah menyampaikan, ya, kemudian didiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, terakhir, ya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim.